terima kasih atas kedatangan teman-teman infotainment. Di sebelah kanan saya ada Mbak Elma, di sebelah kiri saya ada Bu Devi. Ada sedikit yang ingin disampaikan oleh Bu Devi. Nah, Bu Devi ini kenapa ada Mbak Elma? Mbak Elma ini kebetulan temennya Bu Devi, ibunya temennya Ibu Devi. Jadi pertemanan. Datang ketemu saya minggu lalu bercerita semata-mata ingin mendapat pengakuan dari anaknya, ya. Jadi anaknya siapa nanti teman-teman juga akan diceritakan detail. Ini tidak ada maksud apapun, semata-mata Bu Devi hanya ingin mendapatkan pengakuan saja dari anaknya, ya. Bagaimana prosesnya? Silakan Mbak Elma dimulai. Mbak Bu Devi ini siapa? Oh ya, terima kasih teman-teman udah hadir. Jadi Mbak Devi ini temannya ibu saya, dan dia juga dari keluarga artis. Tuti Wasiat, mungkin teman-teman ada yang tahu, adiknya. Jadi masih lingkungan artis lah ya. Gitu. Ketemu sama saya manggilnya dia Mbak Rice, Mbak D. Jadi ketemu di ESQ, kita lagi mengikuti pelatihan. Di sana cerita semenjak ketemu pada waktu itu sampai sekarang kita nggak pernah putus hubungan. Dan Mbak D ini selalu bercerita tentang anaknya. Jadi selama kita berteman ini nggak pernah cerita, ya. Maksudnya gini. Kemarin dia sakit, baru dioperasi tumor, terus sempat koma. Dia selalu cerita sama saya, Elma, bagaimana saya bisa ketemu anak saya, gitu kan? Selalu sebelum saya takutnya saya nggak ada umur, gitu. Takutnya saya nggak ada apa-apa, sampai sekarang saya belum ketemu anak. Terus akhirnya saya pernah minta tolonglah kepada salah seorang pengacara juga, tapi tidak direspon. Ya udah, kemudian saya bicara sama Ina, ini kita tolong bagaimana menolong secara kemanusiaan aja. Pengacara yang nggak merespon bukan saya ya. Jadi ada lah gitu, untuk supaya membantu kasusnya Mbak Di ini. Kalau saya intinya ingin mengetuk hati seorang anak, biar bagaimanapun apa yang terjadi di masa lalu orang tua adalah itu masa lalu, dan saya ingin mengetuk hati seorang anak ini untuk menyayangi ibunya, untuk perhatian kepada ibunya yang sudah usia senja gitu. Jadi hanya itu saja motivasi saya, hanya ingin dia mengenal ibunya dan dia menyayangi ibunya dan perhatian kepada ibunya. Itu aja karena saya juga punya orang tua, saya juga punya saya sangat sayang sekali sama ibunya, sama Mbak Di. Saya sayang sama ibu saya. Ibu saya juga udah tua, jadi saya melihat Mbak Di ini seperti ibu saya gitu. Cuma itu aja. Akhirnya saya ngomong sama anak, tolonglah. Jadi kita bagaimana dia bisa ketemu anaknya dan anaknya perhatian dan dan sayang. Nah, selebihnya anaknya siapa, bagaimana mungkin dari Mbak Di sendiri yang bisa ceritain. Jadi kita ini begini nih sebenarnya aku bilang Mbak jangan sampai kita salah nih, karena ternyata Mbak Di ini udah berusaha juga mencari anaknya, tapi selalu dihalangi, selalu tidak dikasih kesempatan untuk bertemu dengan anaknya. Jadi kita Mbak Di ini udah melalui proses segala macam gitu, tapi memang nggak ada solusi gitu. Akhirnya dia memberanikan diri, sampai sekarang aja dia takut gitu. Nanti saya diapain nggak ya kalau saya begini, saya diapain? Iya, bismillah Mbak, niatnya itu Mbak cuma mau ketemu anak dan anak itu tahu siapa ibunya, itu aja. Ya Mbak, silakan ya. Cerita. Kedengeran Pak suara. Ada ini. Silakan. Saya ibunya Lasmi. Lasmi siapa Mbak? Nama anak ibu siapa? Lasmi Pamunca. Diambil dari usia 7 bulan, dari 6 bulan 7 bulan diambil. Anak tante diceritain dulu di Lasmi Pamuncak itu siapa? Lasmi Pamunca itu dia yang penulis film Aruna. Lidahnya. Terus lalu lihat di TV, cuma bisa nangis. Gimana caranya mau ketemu? Sudah ketemu, dilarang tuh banyak kendaraannya. Kemana saya minta tolong, bukan sama Bu Elma.
Saya udah usia udah mau 70 tahun dan saya sakit. Takut kalau saya nggak ada umur saya nggak ketemu anak saya. Tante sakit apa? Tumor di otak sama cairan di otak. Nah, tante ini ada sakit tumor di otak dan di Cairan kepala. cairan kepala. Koma dia. Jadi semata-mata ingin menyampaikan takutnya sudah nggak ada umur lagi dengan sakit yang diderita, sehingga cuma pengen ketemu sama anaknya, ingin diakui bahwa ini ibu kandungnya. Iya, saya Pengen begitu. Mungkin agak sulit ya karena kalau cerita banyak, tapi tante usah aja cerita apa yang tante sanggup bicara, ceritain aja. Ya, saya ingin anak saya itu saya lahirin, dia mau ngambil saya ibunya. Tuh, saya nggak mau apa-apa. Cukup dia mau ngambil ibunya nengok saya. Saya sakit. Dan ada seluruh. Karena Mbak Di juga udah sudah tangkara juga gitu. Setiap revisi ada dia. Dan dia ketemunya sama teman-teman saya juga. Setiap dia wawancara mau bukan gonta, sama siapa, itu teman saya juga. Terus saya nggak pernah mau jelekin dia, terus saya terus mendoakan dan dia anak baik dan anak pintar. Tapi saya kepingin sebagai ibu yang lahirin dari 6 bulan dipisahin gitu, saya nggak kuat gitu. Diambilnya juga waktu itu nggak ini Mbak. Diambil dan nggak bilang, katanya diambil, katanya udahlah kasih aja, itu buat mancing kakak saya 5 tahun nggak punya anak, menikah. Terus kalau pinjam boleh, kalau pinjam boleh saya bilang gitu, tapi kalau diambil terus jangan. Awalnya anaknya dipinjam, Heeh. ternyata nggak dipulangin lagi. Itu usia berapa bulan tante? Mau 7 bulan. Yang terakhir ketemu sama Mbak. Nah, ketemu saya di anak saya, Kuburan. adiknya dia meninggal, Wisnu Matowadoyo. Jadi keluarga Matowadoyo, jadi masih ponakannya Agus Matowadoyo dari BI. Mereka kuat, setiap ada pertahanannya kuasa, setiap datang nggak boleh ya begini begitu. Saya sebagai ibu perempuan yang lemah nggak bisa ketemu anak saya di luar negeri di sini nggak pernah ketemu sama saya, cuman meninggalnya itu aja anak saya. Mbak sudah sempat ngomong kalau ibunya. Nah ini mama nak, dia lari nggak mau ketemu kayak orang takutan gitu. Saya di kuburan saya langsung oh gini ya, bingung saya ini kan anakku gitu. Di rumah sakit tuh saya ketemu, saya peluk dia, terus dia cuma ketawa aja sama saya. Nah ini mama nak, ini mama nak. Dia diam aja nggak bisa ngomong, nggak ada air mata sedikit pun dia nggak ada. Cuma saya aja yang kerepotan nangis terus.